Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah ingin melakukan observasi kepada perusahaan dengan Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rashid dan ini rekan saya Muhammad Wahyu Dwi. Jika Bapak berkenan, kami menanyakan beberapa persoalan. Yang pertama, bisa dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Ya, saat ini saya menjabat sebagai Direktur dan Deputy Factory Manager di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Baik, untuk selanjutnya, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama Bapak masuk di perusahaan ini? Oh, jadi saya masuk perusahaan ini pada tanggal 1 Juli tahun 1993. Ya, kemudian setelah melalui beberapa kali rotasi, promosi, mulai tahun 2023 saya dipromosikan sebagai direktur. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah menjumpai karyawan yang tidak puas? Apakah Bapak bisa mengatasi ketidakpuasan karyawan tersebut? Ya, namanya karyawan ya ada yang puas, ada yang tidak puas. Total karyawan di sini kira-kira ada 2.000 orang. Kita kan tidak bisa menjamin semuanya puas. Ya, prinsipnya kita tidak bisa membahagiakan semua orang, semua karyawan, tidak bisa memuaskan semuanya. Tetapi saya sendiri harus belajar untuk tidak menyakiti mereka, untuk tidak mendolimi, untuk tidak mengecewakan dalam hal perasaan dan sebagainya. Nah, adapun kalau tidak puas mesti ada, kita ajak berkomunikasi. Mereka ada di mana keluhannya dan coba kita carikan solusi. Ya, kira gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada teknik komunikasi tertentu yang Bapak praktekkan di perusahaan ini? Ya, jadi saya menganut komunikasi dari berbagai arah. Jadi komunikasi bukan hanya datang sepihak dari kami, tapi kami juga harus bisa menerima informasi atau komunikasi dari pihak-pihak yang lain. Semakin banyak yang kita dapatkan informasi, maka akan semakin akurat informasi itu. Nah, kita coba komunikasikan dengan berbagai orang. Jadi bisa jadi informasi dari satu orang salah, kemudian dikoreksi oleh orang-orang yang lain ataupun sebaliknya. Jadi komunikasi selalu kita lakukan dengan berbagai belah pihak. Waktunya bagaimana, konsepnya bagaimana, caranya bagaimana, sekarang sudah sangat maju zaman. Ya, kita bisa lewat WA group, bisa lewat meeting harian, bisa pakai rapat pagi. Setiap pagi kita adakan rapat, bahkan ada yang mingguan, ada yang bulanan. Di situ kita gali-gali informasi mengenai kondisi perusahaan, mengenai jalannya proses produksi, mengenai apa saja. Insya Allah ini sudah ada baiknya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak mempraktikkan model kepemimpinan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan? Saya tidak tahu apakah model kepemimpinan ini sama dengan yang lain, apakah spesifik untuk saya saja. Tetapi yang jelas saya dalam berorganisasi ini, ya alhamdulillah kalau disebut sebagai
sehingga setiap hari saya berkeliling ke pabrik. Setiap hari, ya tempatnya bisa jadi beda-beda. Sekarang ke lokasi A, besok ke lokasi B, besoknya lokasi D, E dan sebagainya. Kalau semuanya diratani ya capek. Karena pabriknya cukup luas. Tetapi dengan mengetahui kondisi di lapangan secara reguler, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang sedang beroperasi, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang lagi bersih-bersih, nyapu-nyapu, bertemu dengan orang yang mungkin lagi menganalisa sesuatu di meja analisa, bertemu dengan orang yang waktu itu sedang mengkonsep sesuatu, sehingga saya bisa bertemu mereka langsung di lapangan. Apa yang kamu kerjakan, apa targetnya, bagaimana progresnya, ada masalah apa, dan sehingga pada waktu kita bertemu lagi, saya punya bahan-bahan yang bisa saya lihat sendiri. Jadi intinya begitu, saya biasakan untuk melihat sesuatu itu langsung terjun ke lapangan. Memang mendengar informasi dari orang perlu, tapi saya perkaya lagi, saya perbanyak lagi informasi yang saya dapatkan sendiri di lapangan. Kira-kira. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus terakhir, apakah Bapak mempraktekkan teori motivasi khusus atau tertentu di perusahaan ini? Bisa diceritakan? Ya, saya mempelajari beberapa cara motivasi, baik itu dulu waktu saya kuliah, kemudian juga dapat dari beberapa informasi di internet, di televisi, bagaimana memotivasi orang gitu ya. Nah, memotivasi orang itu juga tergantung dari seberapa lama orang itu bekerja dan pekerjaan apa yang sedang dia lakukan. Jadi intinya kita berikan motivasi itu tidak sama untuk setiap orang. Misalkan ada orang baru saja masuk gitu ya, ya harus kita motivasi untuk melakukan pekerjaan itu dari rasa aman, rasa aman. Tolong kamu kerjakan ini, nggak apa-apa, ini aman. Kalau sampai pergi ke sana, jangan khawatir, saya backup dari belakang. Ini aman, ini sudah ada banyak teman-temannya, banyak kasusnya, jadi jangan khawatir. Nah, kita melakukan pekerjaan ini aman. Nah, itu orang yang baru. Tetapi kalau orang sudah senior, saya bicarakan dengan seperti itu tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Ya, saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun di sini, tahu ke lokasi itu ya aman ya, orang itu yang bangun juga waktu itu saya juga. Jadi teorinya motivasinya lain. Saya akan bicara begini, Pak, tolong Anda kerjakan ini ya Pak ya. Sama kan waktu saya nyuruh orang yang muda, tapi Bapak yang senior ini tolong Bapak kerjakan ini ya Pak. Pekerjaan ini sangat unik, sangat spesifik. Jadi kalau bukan Bapak yang mengerjakan mungkin tidak akan bisa berhasil. Kira-kira hanya beberapa orang bisa mengerjakan termasuk Bapak. Mereka akan termotivasi. Jadi, kita nyuruhnya sama, tapi caranya bilang tidak sama. Dan akibatnya juga tidak sama. Gitu kan. Tapi kalau kita nyuruh dengan, kalau Anda sama orang yang muda, dia juga bingung apa itu bersama. Dia butuh rasa aman yang muda, tetapi harus senior, dia butuh untuk dihargai. Nama motivasinya mungkin tergantung dari orang yang kita ajak.